kalau udah masalah keluarga suka sedih ya. Aku selalu bilang sama teteh, aku mah pengen sukses gitu, karena beban aku banyak. Duo anggrek dari dulu sebenarnya aku sendiri sebelumnya punya duo dulu. Sebelum duo anggrek itu Dua Racun. Dan bubar dibentuknya Duo Anggrek, dan itu pun bukan sama Putri dulu. Yang Cikini Gondang Dia itu album pertama Duo Anggrek sama Moza. Karena Moza juga menikah, terus juga kita menikah dan kontraknya sudah habis, mau nggak mau digantilah dengan Putri. Jadi kita dijodohkan di label musik Naga Suara. Oh enggak, kita musuhan, enggak lah. Kita pernah dulu. Alhamdulillah karena dia juga dari orang Sunda, aku orang Sunda. Dia juga dulu kan punya duo unyu ini kan. Juga kan, jadi berdua juga. Jadi untuk masuk lagi ke Duo Anggrek itu nggak terlalu sulit. Jadi udah paham lah gimana gitu cara nyatuin dua kepala jadi satu gitu. Kalau aku memang dari keluarga emang ada keturunan seninya juga, tapi ada maksudnya macam-macam. Tapi yang penyanyinya itu cuman aku aja di keluarga. Aku tuh dari kecil, dari SD, dari bayi dia langsung nyanyi. Jadi dari SD tuh udah mulai tuh tari-tarian segala macem. Jadi udah kelihatan tuh seninya. Memang aku tuh emang dari kecil Kak gitu. Suka di dunia entertain gitu. Maksudnya nyanyi lah gitu ya. Ke panggung kan? Panggung ke panggung gitu. Ya gitulah. Sama sih. Bayaran pertama 50.000. Aku 15.000. Kadang pernah nggak dibayar, dibawa kabur duitnya kemana? Tuh kan? Sama pemain itunya. Bener. Oh pokoknya proses ya, semuanya. Sama sih. Aduh, kalau diceritain mah ya sedih. Aduh, berliku-liku. Pokoknya penyanyi, gitu deh. Pokoknya jadi maksudnya kalau takut iya ya, karena kan dari SMP SMA aku yang paling takut tuh ada kejadian waktu SMA banyak yang jahil. Entah itu ada yang colek-colek lah. Betul. Gitu ya, maksudnya kalau penyanyi dangdut tuh pandangnya sebelah mata pandangnya sebelah mata sih sebenarnya. Kayak perempuan apa gitu. Perempuannya misalnya apa sih penyanyi dangdut gitu ya, penyanyi ya kayak gitulah gitu. Ya benar. Banyak lah yang ya di panggung ada colek-colek, yang jahil-jahil mah udah sering. Dicolek, aku pernah dicolek. Aku pernah juga. Aku pukul balik pakai mic. Aku sampai gitu. Aku sampai nggak nangis enak itu. Maksudnya, ya kan, maksudnya kalau mau goyang oke lah gitu. Tapi jangan kayak gitu, ngerti nggak? Mungkin ada beberapa penyanyi mungkin seperti itu biasa aja. Tapi pas aku tuh ya nggak suka gitu. Jadinya kalau goyang pukul aja pakai mic punten ya. Gitu itu aku sampai diituin RT RW. Bener. Sampai itu dipukul. Kalau Ya, aku mah cuma pukul nangis aja udah di panggung. Aku pukul aja. Nah, nangis. Kenapa katanya? Dia tuh megang tuh kata aku gitu ya, marah gitulah sampai diberhentiin lah tuh musik. Jadi sama RT RW-nya dipanggil juga. Iya, aku Karena soalnya memang dia dulu di situ. Makanya memang dia lagi agak nggak ini kali ya. Iya, banyak orang-orang tuh yang nggak sadar kan kalau di dangdutan itu gara-gara ada yang mabuk-mabukan gitu. Digosipinnya, ya pasti kalau penyanyi dangdut mah digosipin cewek yang bener. Ya. Itu aja sih. Ih, Cewek katanya yang benar. pakaiannya seksi lah, itulah, inilah. Cewek yang nggak benar gitu. Udah. Apalagi kan kalau SMA kan zaman SMP SMA tuh zaman-zamannya punya pacar yang PDKT ini mungkin putus, pacaran lagi mungkin yang ini kan dibilangnya juga ditambah cewek gak bener nih ganti-ganti pacar, kan berteman juga sama siapa aja gitu. Kalau aku kan emang temannya tuh sama cowok gitu, sama cewek kadang suka julid gitu malesnya. Jadinya dicap cewek yang gak bener, apalagi kan seorang penyanyi dangdut. Ya itu awalnya kan kita penyanyi panggungan, mungkin kita nggak bisa ada, kalau sekarang tuh lebih penjagaan ketat ya kan, yang nggak ada yang joget dan apalah gitu. Kalau dulu tuh kan kayak musisinya pengen ada yang joget, ada yang nyawer, mau nggak mau kita harus dengan smile gitu, walaupun aduh risih gitu, ada yang sampai kayak uangnya di gimana-gimana, nggak diambil salah, nggak diambil juga lebih salah gitu. Jadi itulah kayak saya suka seni tapi bebannya tuh di situ, kayak kok penyanyi tuh segini banget ya, dan akhirnya tuh
makin sini diundangnya di event-event yang besar, kayak ada acara rokok tanpa ada yang harus goyang, terus jadi bintang tamu apa, dan akhirnya ada yang mengajak ke satu label. Ya itulah prosesnya gitu, dari bawah dulu, dari yang kita dipandang sebelah mata, dari orang-orang yang gak menghargain, sampai sekarang tuh itu prosesnya menurut aku, kalau aku ya. Sama lah. Kalau penyanyi, maksudnya kalau penyanyi panggung ke panggung mah pasti begitu ya. Apalagi aku pernah sampai dibubarin tuh. Maksudnya ya secara tidak hormat gitulah ya. Tapi kalau untuk dulu gitu ya, dibubarin kayak gitu, ngerasa aduh kok gini ya gitu. Kita kan maksudnya cari nafkah, cari uang, tapi kan kita kan punyanya suara gitu ya. Tapi kok orang tuh kadang ada yang berpandang penyanyi dangdut tuh begini gitu ya. Maksudnya kelasnya beda kayak gitu kalau dulu ya gitu. Betul. Nah sekarang ini aku lebih maksudnya bukannya nih gue nih sekarang gitu. Enggak, tapi aku tuh kadang gini, suatu saat nanti aku bakal lebih terhormat dari ini. Sukses. Iya, orang pasti lebih, maksudnya penyanyi dangdut Pasti tuh ada ini gitu. Tapi ada tetangga-tetangga juga yang pastinya sebelum kita sukses tuh ada yang, aduh cewek nggak bener nih. Iya, karena apa? Kita pulang malam pakai motor. Pulang malam gitu, ada Itu pagi anak, sampai malam. gitu Ini kan. cewek, Ini cewek begini, gini. Pasti ada tetangga tuh yang agak yang suka gibah lah. Tapi di dalam hati aku tuh suka diniatin, lihat aja aku nanti sukses gitu, bakal aku juga suka nunjukin gitu. Ya. Dalam arti nanti suatu saat. Kalau aku sih karena dari papa sama mama itu kan udah tahu ya. Yang penting aku yang dipentingin itu keluarga inti aja di dalam. Tahu aku seperti apa. Betul. Itu aja udah, aku kuncinya itu aja. Mama sama papa. Yang lain maupun itu saudara sekalipun mau ngomong apapun aku nggak pernah dengerin karena yang tahu ini ibu sama ayah aku, udah aja itu. Tetangga mah ya udahlah, nggak ngasih makan juga sama tetangga gitu, maksudnya gitu. Kalau kita susah juga nggak ada yang bantu. Jadi selama kita di jalur yang benar gitu, orang tua kita percaya, kenapa kita harus mendengarkan yang lain-lain? Kayak sekarang juga kita ada di sini juga pasti banyak ada yang nggak suka. Yes. Netizen juga ngomongin apa kek dan lain-lain. Kalau kita selalu mendengarkan yang buruk, tidak mendengarkan yang baik, ruginya ke diri kita sendiri. Jadi mulai sekarang, dari dulu sampai sekarang sih aku lempeng-lempeng aja orangnya. Kalau emang ada yang ngasih tahu ya kita terima, tapi kalau ada yang ngomongin yang jelek-jelek membuat mental kita jadi sakit juga, buat apa kita dengerin? Emang aku cita-cita juga nggak jadi penyanyi sebenarnya. Cuma mama aku tuh sebenarnya punya grup dangdut, jadi mama aku tuh punya salon, punya ngerias kayak gitu-gitu, jadi suka diajak-ajak. Jadi dulu gini, kalau mau uang jajan, yuk nyanyi dulu sama mama gitu. Iya, dulu mah bukan ya kan? cita-citanya bukan jadi penyanyi, aku juga. Jauh jadi artis, penyanyi tuh enggak sama sekali, karena kan suara gue juga biasa-biasa gitu tadinya juga ya. Kayak kejauhan untuk menjadi seorang artis gitu. Jadi ya udah sejalannya aja diajak nyanyi ke panggung, terus juga ketemu dengan klien-klien, mungkin pas ada acara-acara besar ya itu rezeki. Ya kan? Iya, nggak nyangka lah. Ya kan? Soalnya dari kecil juga kan, kalau misalnya di sekolah nih, kamu mau jadi apa? Nggak ada tuh cita-cita jadi penyanyi. Aku juga nggak ada cita-cita jadi artis, nggak ada kepikiran itu. Tapi karena emang si almarhum papaku tuh kan dia tuh pinter nyanyi. Jadi ayo teh nyanyi yuk, belajar sama papa. Kita kan duet-duetan gitu. Nah ini si mamaku nih, kalau ada acara apa-apa namanya di komplek kan, suka ada acara Agustusan, acara seni-senian kayak gitu. Ayo teh nyanyi. Nah dari situlah aku terus gitu. Support ya Put? Support kalau aku. Aku enggak sebenarnya sama dari papa tuh support banget kalau aku. Keluarga support semua. Sebenarnya kalau mama aku tuh lebih emang ke seni. Cuma itu kan waktu aku jadi nyanyi itu masih sekolah. Papa aku tuh lebih, karena papa aku dari kepolisian. Tahu ya tuh yang takutnya tuh terkena apa-apa. Awas ya kalau nyanyi minumannya harus dipegang. Terus nantinya dan lain-lain khawatir lah. Jadi kalau pulang ke rumah tuh kayak di BAP gitu. Jadinya nggak boleh lah. Maksudnya kemarin aja pas mau jadi dua racun dua aku yang dulu tuh masih kayak pro dan kontra. Nanti mau jadi apa, artis itu seperti apa, masih dipandang sebelah mata lah gitu. Ya udah, orang aku juga nggak mau kuliah, maunya cari uang sendiri karena emang dari kecil juga udah ngikut-ngikut mama gitu. Ya udah sampai sekarang juga ya udahlah terserahin gitu, jadi support. Ya pas booming Cikini Gondang Dia lagu-lagu kita sih. Iya gitu, jadinya kan cita-cita kita tuh pengen punya lagu yang dinyanyikan banyak orang. Alhamdulillah kemarin di acara-acara besar juga ada yang menyanyikan Cikini Gondang Dia walaupun bukan kita yang nyanyi. Wah
Waktu Iya. kita kemana, waktu off air aku sampai nangis ya. Teh, Oh akhirnya. iya, nyanyi bareng-bareng gitu Ya. pas off air. Ya ampun, sedih banget itu. Kayak ya dianggap gitu. Jadi kita tuh ngerasa sukses memperkenalkan mempunyai lagu karya Nggak yang nyangka disukain gitu, banyak maksudnya orang. kita sampai kayak gini gitu. Di titik ini gitu. Iya, nggak nyangka lah gitu, asalnya kita kan penyanyi, maksudnya panggungan, dibayar murahan gitu ya. Teh kita sampai dibayar segini loh kata aku Iya, gitu ya. Ini bener-bener, Put, bener. Ya Allah kata aku gitu, emang rezeki banget lah perjuangan. Ya nggak apa-apa, rezeki aja ya. Kita mah ya maksudnya nggak pernah ngoyo. Oh, kenapa sih nggak kita aja, kan kita penyanyinya, tapi kan balik lagi ke rezeki ya. Kita lagu kita dinyanyikan di sana di acara besar apa KTT Asia ya. KTT Asia udah alhamdulillah. Jadi orang-orang tuh tahu, oh ini ada lagu ini nih Cikini Gondang Dia, ya mudah-mudahan di tahun depan kita. Iya, benar. Mungkin kita belum nggak begitu terkenal dengan lagunya. Ya sekarang terkenal lah, itulah. Sama orangnya. Sama orangnya lah, itulah. Ayolah. Jangan lagunya aja. Jangan lagunya aja gitu. Bisa mengumrohkan orang tua. Yes. Bisa membeli barang yang kita mau tanpa harus yang mengemis. Cikini, hasil Cikini Gondang Dia kemarin viral itu, alhamdulillah aku bisa berangkatin mamaku umroh. Alhamdulillah. Dengan Itu. kita nyanyi itu ya, adik-adik disekolahin sama Iya, Putri. itulah gitu. yang paling aku, ya maksudnya Allah kok aku Bersyukur. bisa gitu, bersyukurlah. Karena dia kan nggak ada papa. Ya. Juga dia tuh tulang punggung di keluarganya. Jadi selama dia bekerja tuh aku tahu sendiri tuh pengalamannya banyak banget gitu, pengorbanannya untuk menyekolahkan adik-adiknya sampai kuliah. Terus kemarin juga orang tuanya umroh. Jadi ya perjuangannya itu. Jadi mungkin aku ngelihatnya bersyukur gitu, punya teman duet yang bisa menyekolahkan adik-adiknya. Rezeki. Jadi maksudnya satu persatu cita-cita aku tuh jadi kesampaian gitu loh. Satu itu kan, kalau udah masalah keluarga suka sedih ya. Jadi selama papaku meninggal itu kan, aku tuh dititipin mama sama adik aku 2. Papa meninggal itu adik aku lagi, adik yang terakhir itu mama lagi ngandung. Nah aku di situ tuh mikir, ya Allah apa aku bisa ngehidupin mama sama adik-adik aku gitu. Tapi aku yakin aja, rezeki emang udah Allah yang ngatur. Tapi mama bilang gini, Teh, apapun kerjaan teteh, yang penting teteh ikhlas ridho ngebiayain adik sama mama yakin teteh pasti sukses. Nah aku selalu diingetin itu. Apapun itu, aku hasil berapapun aku kasih. Sampai susu adik-adik aku aja, hasil saweran aku. Saweran dapat 100.000, aku beliin susu. Sampai dia besar gitu ya, sampai dia kuliah sekarang gitu. Jadi aku selalu bilang sama teteh, aku mah pengen sukses gitu, karena beban aku banyak gitu. Ya makanya kita langgeng gitu, karena Karena satu tujuan lah. satu tujuan juga. Putihnya pengen sukses, terus juga anaknya juga nggak neko-neko, walaupun emang dari dua anggrek kan aku duluan gitu ya, Putri yang menggantikan personil yang lama. Cuma karena prosesnya dia yang sangat panjang, ibadahnya dia buat keluarga, alhamdulillah dikasih rezeki terus, lagunya viral terus gitu. Banyak banyak off air mungkin karena kita untuk mengutamakan keluarga ya Put, gitu. Jadi alhamdulillah ini titik yang paling tinggi mungkin kita ya, kayak mungkin masih jauh sama yang kita kasih ya, cuma di sini alhamdulillah aja ya. Karakternya Putri itu dia nurut, dia juga pekerja keras gitu. Itu sih yang dipentingin. Satu mungkin tidak ada ego-egoan, terus juga dia memposisikan diri gitu. Kita saling memposisikan diri ya, jadi gitu aja sih. Aku mah senangnya ya dia nurut gitu, mau bekerja keras, mau berusaha, sabar gitu. Kalau aku awal ketemu sama dia tuh awalnya takut sebenarnya. Kan karena wajahnya tuh kan kayak, ya maksudnya kayak jahat gitu ya. Galak gitu. Iya, judes. Galak, judes gitu kan. Pas kalau orang yang pertama ngeliat tuh pasti judes. Tapi kesini kok beda ya kata aku gitu. Ya pokoknya ngerti gitu. Maksudnya walaupun aku kan pertama masuk di Doa Anggrek juga, dia tuh nggak gini, nih harus ngikutin aku gitu. Enggak.
Jadi dia tuh di luarnya aja begini, padahal hatinya mah aduh, Hello Kitty. jadi dia mah wajahnya aja gitu, yang kayak gitu, tapi padahal nggak kayak gitu gitu. Apa ya fans yang belum tahu ya, nggak tahu ya kita. Kita tuh sebenarnya nggak pernah nutupin, juga tidak pernah mengumbar-ngumbar tentang pribadi sebenarnya. Jadi siapapun yang kayak gini nih bertanya, akhirnya kita keceplosan atau apapun, akhirnya ya bicara. Tapi kalau emang masalah pribadi dari awal kita karir tuh nggak pernah diumbar. Dari masalah orang tua, dari masalah kepribadian, dari masalah kita punya urusan sama siapapun, emang gitu dari awal Dua Anggrek tuh yang dijual emang karya sih, lagu. Nggak pernah sensasi-sensasi kita berantem sama siapa, kita nggak suka sama siapa gitu aja, nggak ada yang ditutup-tutupin juga gitu. Pengen mengubah image dangdut sih, kayak kita mengimajikan juga Dua Anggrek kan. Dua Anggrek itu bunga ciri khas dari Indonesia yang mahal, juga cantik, yang mudah-mudahan Dua Anggrek menjadi image dangdut yang cantik dan mahal.